الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على مواد الدين رب عدل لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Pada pagi hari ini kita bersama dikumpulkan di Mushola An-Nur yang tercinta ini dalam rangka untuk ta'abbud, dalam rangka untuk taqarrub, dalam rangka untuk tasyakuran atas karun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tak terhingga. Bersamaan juga dengan itu, kita juga mendengar, melihat, menyaksikan saudara-saudara kita 3 juta lebih jamaah haji di Mekah dan juga di Mina pada hari ini. Mereka berkumpul juga dalam rangka itu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang bukan main-main, tapi kehidupan yang betul-betul ingin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada kami pribadi selaku khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Maka mari kita jadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan
satu dasar prinsip kehidupan kita yang sudah dicontohkan oleh para anbiya, oleh para nabi, orang-orang soleh terdahulu, mereka yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita juga jangan sampai mencontoh kepada kegelapan kehidupan orang-orang terdahulu yang sudah dilaknat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti apa yang tidak engkau ketahui tentangnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam konteks ayat tersebut, maka kita harus mengambil satu kehidupan dengan prinsip-prinsip yang benar, di mana prinsip-prinsip itu adalah merupakan satu arahan, merupakan satu ajaran petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga contoh dalam momen ini adalah yaitu napaktilasnya haji dan juga kurban dari baginda Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mumtahanah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian semuanya apa? Contoh suri toladan yang baik pada diri baginda Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya? Yaitu yang pertama adalah ahli keluarganya, keturunannya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan juga keturunannya, sampai juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu tidak ada lagi jalan lain agar supaya kehidupan kita selamat, agar supaya kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain jalan untuk mencontoh dalam kehidupan para nabi, termasuk adalah dari napaktilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada 4 hal prinsip yang harus kita ikuti dalam mengikuti jejak langkah beliau. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk berusaha untuk menyuarakan kebenaran dan juga memperjuangkannya. Karena beliau dari usia muda, beliau sudah diberikan kemampuan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keberanian dalam menyuarakan kebenaran tersebut. Suatu hari beliau memasuki area lokasi penyembahan rajanya Namrud dan juga rakyatnya. Pada waktu itu suasananya masih kosong. Kemudian beliau dengan membawa satu buah kampak, lalu beliau menghancurkan seluruh patung-patung berhala-berhala itu dan disisakan satu saja yang paling besar. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58 sampai dengan ayat 56. Faja'alahum judadan illa kabirahum la'allahum ilahi yarji'un. Faqalu man fa'ala hadha bi'alihatina qalu sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka dihancur luluhkan semua patung-patung berhala
yang ada di sekitar lokasi penyembahan rajanya dan rakyatnya itu hanya disisakan satu buah patung yang besar dengan harapan mereka nanti akan bertanya kepadanya. Maka orang yang mengetahui akan kejadian itu, dia laporkan kepada rajanya bahwa aku mendengar, melihat bahwa Ibrahim muda itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala kita. Jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disinilah salah satu upaya dalam rangka untuk menyuarakan kebenaran dengan berbagai macam konsekuensinya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan berhala-berhala mereka, maka konsekuensinya dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka akan Allah tolong. Maka ketika itu Allah katakan, "Ya narukuni bardan wa salaman Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak orang yang melaksanakan, menyuarakan kebaikan-kebaikan itu karena sudah merajalela dalam rangka kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kehidupan carut-marut, kehidupan yang hanya kehidupan mengekspansi kehidupan dunia semata. Oleh karena itulah mari kita suarakan untuk rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah. Itu prinsip kehidupan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disiplin dalam untuk menyuarakan halal dan haram. Dalam hal ini tentu saja kita semua mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan-aturan syariat yang telah ditentukan dan itu tidak akan pernah berubah selamanya di dalam Al-Qur'an. Maka al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan juga haram itu jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga telah mengharamkan riba. Ini salah satu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bagaimana aturan-aturan itu harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, momentum dalam masa haji ini atau Dzulhijjah ini adalah yaitu di Mekah, di sana bagaimana pakaiannya, yaitu pakaian serba putih atau yang disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu adalah menggambarkan falsafah bahwa nanti kelak manusia di akhir kehidupannya juga hanya dibungkus sekujur badannya dengan pakaian yang serba putih. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu adalah merupakan satu konsisten dalam pelaksanaan haji di sana. Dalam rangka juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan raganya semuanya adalah dalam rangka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ihram niatnya tadi, berpakaian hanya 2 helai untuk yang laki-laki dan pakaian muslimah untuk yang perempuan. Dan itulah merupakan lambang bahwa kehidupan kita ini adalah harus nanti diawali dengan bersih dan juga diakhiri dengan bersih dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih ditegaskan lagi bahwa kehidupan itu harus berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan setiap umat itu adalah dengan aturan atau syariatnya. Maka ikutilah syariat aturan-aturan itu dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga prinsip yang harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa untuk berusaha. Salah satunya adalah ketika kita akan melaksanakan haji, ketika kita akan memotong hewan kurban,
adalah dengan waktu yang panjang. Kita kumpulkan biaya kita untuk bisa berangkat haji. Ada yang sampai waktu tunggunya 15 sampai 20 tahun. Bahkan di luar sana, masih lingkungan Indonesia, ada yang kalau daftar hari ini, maka dia akan berangkat 50 tahun yang akan datang. Itulah kesulitannya dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi Allah sudah katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adzin finnas Ibrahim. Panggil manusia wahai Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan wala kulli dhamirin. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan jalan kaki atau dengan menaiki onta kurus. Dan itulah buktinya sampai hari ini, karena onta kurus itu merupakan lambang kesulitannya untuk mendapatkan haji itu dan juga untuk berangkatnya ke sana. Tapi karena itu adalah merupakan bagian daripada arkanul Islam kita, maka itulah harus kita lakukan. Kalau belum kita melakukannya, berarti belum sempurna haji kita. Minimal kita meniatkan. Masalah kita mau berangkat ke sana, itu adalah urusan Allah, karena semua kita pada hakikatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk napak tilas juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban ini juga adalah merupakan sesuatu hal yang sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita semuanya untuk selalu berupaya sregep, semangat untuk memastikan bahwa setiap tahun kita berniat untuk memotong hewan kurban ini. Dengan cara apa? Ya menabung, sebagaimana juga menabung haji. Kalau kita sehari-hari mampu membeli rokok, mampu manap dan lain sebagainya, kenapa untuk pelaksanaan kurban saja kita tidak kebeli? Padahal itu adalah waktunya sangat panjang dan lama. Oleh karena itulah, maka dengan cara itu boleh kita juga nggak membeli, kita beli waktu dari sekarang yang masih kecil, diurus dan seterusnya, sehingga pada waktunya nanti akan sampai untuk dipotong pada pelaksanaan pemotongan di Idul Adha ini. Inilah salah satu ajaran dari baginda Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu adalah bukan sosok orang yang sangat dermawan. Binatang peliharaannya, hewan ternaknya berupa onta dan juga kambing, itu satu gunung, bergunung-gunung, bahkan itu semuanya adalah bukan hanya di Idul Adha saja beliau memotong, tapi juga di hari-hari yang lain juga. Siapa yang mau potong saja itu hewan itu. Itulah salah satu yang dicontohkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Apatah lagi di saat kita waktunya adalah pemotongan hewan kurban di momentum Idul Adha ini. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maka inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan yang bisa memporak-porandakan jalanku yang benar tadi. Itu adalah merupakan wasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kurban ini tentu sudah tahu hakikatnya, atau katakan la yanallahu luhuma wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu daging dan darah daripada hewan yang kita potong ini, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita gemarkan niat kita ini setiap tahun. Ini adalah merupakan ibadah sunnah tahunan, sunnah muakkad hukumnya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban ini, dan benar-benar ini akan menjadikan salah satu kendaraan kita nanti dalam rangka kita menjembati jembatan Shiratal Mustaqim, Karbatil Khatib,
kita akan dibawa dengan kecepatan yang sangat tinggi karena luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tadi. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah dalam rangka kita untuk meniti jalan yang benar harus memegang prinsip, yaitu selalu menjadi lebih baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat amal soleh kita. Ibadah haji ini dikatakan bahwa haji yang baik itu adalah haji yang bisa lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat sudah biasa sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, tapi setelah berangkat haji dan pulang ke tanah air lebih lagi daripada itu untuk menjaga waktu sholat 5 waktunya. Kedermawanannya juga sebelum berangkat sudah pernah, ataupun sebelumnya juga agak pelit, tapi setelah dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji maka ada perubahan di dalam kedermawanannya. Inilah hikmahnya haji yang mabrur. Kemudian juga bagi kita bahwa mabrur itu bukan hanya untuk sekedar haji, tapi juga untuk selalu melakukan amal soleh yang lainnya, termasuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah kalau kita sudah menunaikan ibadah haji itu juga tidak bisa melakukan amal-amal yang lainnya? Tidak. Bahkan kalau kita terus melaksanakan ibadah haji itu ketika di sananya itu dermawan, maka di sini akan lebih dermawan. Ketika di sananya itu kita bagus sholatnya, ya selalu berada sholat berjamaah, maka tentunya di tanah air pun akan selalu menjaganya. Demikian juga dalam hal ini kita kurban yang senantiasa kita selalu meniatkannya tadi dengan lurus, niat yang lurus dengan niat yang ikhlas. Dalam haji ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di tanah Mekah tadi, insya Allah mereka akan pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Atau kama qala ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama ingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian bahwa momentum haji dan juga kurban ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip 4 tadi minimal, kita akan selalu menyuarakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah mari kita juga berupaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu juga berusaha, dan juga bagaimana kita terus dengan istiqomahnya kita selalu berbuat baik, terutama adalah dengan sesama, selalu gemar berbagi, saling tolong menolong dalam kebaikan dan seterusnya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu suatu kemudahan dan juga kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan jadikanlah ya Allah sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa nazina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilahkan kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan lana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta raha min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah kami untuk kami, agama kami, karena merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana taqabbal minna Allahumma hajran mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersalam-salaman ya, tidak bubar dulu ya, sampai ibu-ibu juga kita awali dari depan sini ya. Kita akan bermaaf-maafan dan kita akan ampuni dosa dan kesalahannya sebelum tangan kita dilepaskan. Allahumma sholli ala
صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على مواد الدين. رب عدل لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Pada pagi hari ini kita bersama dikumpulkan di Mushola An-Nur yang tercinta ini dalam rangka untuk ta'abbud, dalam rangka untuk taqarrub, dalam rangka untuk tasyakuran atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tak terhingga. Bersamaan juga dengan itu, kita juga mendengar, melihat, menyaksikan saudara-saudara kita 3 juta lebih jamaah haji di Mekah dan juga di Mina pada hari ini. Mereka berkumpul juga dalam rangka itu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang bukan main-main, tapi kehidupan yang betul-betul ingin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada kami pribadi selaku khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Maka mari kita jadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan satu dasar prinsip kehidupan kita yang sudah dicontohkan oleh para anbiya, oleh para nabi, orang-orang soleh terdahulu,
mereka yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga jangan sampai mencontoh kepada kegelapan kehidupan orang-orang terdahulu yang sudah dilaknat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti apa yang tidak engkau ketahui tentangnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam konteks ayat tersebut, maka kita harus mengambil satu kehidupan dengan prinsip-prinsip yang benar, di mana prinsip-prinsip itu adalah merupakan satu arahan, merupakan satu ajaran petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga contoh dalam momen ini adalah yaitu napaktilasnya haji dan juga kurban dari baginda Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mumtahanah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian semuanya apa? Contoh suri toladan yang baik pada diri baginda Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya? Yaitu yang pertama adalah ahli keluarganya, keturunannya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan juga keturunannya, sampai juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu tidak ada lagi jalan lain agar supaya kehidupan kita selamat, agar supaya kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain jalan untuk mencontoh dalam kehidupan para nabi, termasuk adalah dari napaktilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak ada 4 hal prinsip yang harus kita ikuti dalam mengikuti jejak langkah beliau. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk berusaha untuk menyuarakan kebenaran dan juga memperjuangkannya. Karena beliau dari usia muda, beliau sudah diberikan kemampuan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberanian dalam menyuarakan kebenaran tersebut. Suatu hari beliau memasuki areal lokasi penyembahan rajanya Namrud dan juga rakyatnya. Pada waktu itu suasananya masih kosong. Kemudian beliau dengan membawa satu buah kampak, lalu beliau menghancurkan seluruh patung-patung berhala-berhala itu dan disisakan satu saja yang paling besar. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58 sampai dengan ayat 56. Faja'alahum judadan illa kabirahum la'allahum ilahi yarji'un. Faqalu man fa'ala hadha bi'alihatina qalu sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka dihancur luluhkan semua patung-patung berhala yang ada di sekitar lokasi penyembahan rajanya dan rakyatnya itu. Hanya disisakan satu buah patung yang besar dengan harapan mereka nanti akan bertanya kepadanya,
maka orang yang mengetahui akan kejadian itu, dia laporkan kepada rajanya bahwa aku mendengar, melihat bahwa Ibrahim muda itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala kita. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disinilah salah satu upaya dalam rangka untuk menyuarakan kebenaran dengan berbagai macam konsekuensinya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan berhala-berhala mereka, maka konsekuensinya dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka akan Allah tolong. Maka ketika itu Allah katakan, "Ya narukuni bardan wa salaman Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak orang yang melaksanakan, menyuarakan kebaikan-kebaikan itu karena sudah merajalela dalam rangka kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kehidupan carut-marut, kehidupan yang hanya kehidupan mengekspansi kehidupan dunia semata. Oleh karena itulah mari kita suarakan untuk rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah. Itu prinsip kehidupan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disiplin dalam untuk menyuarakan halal dan haram. Dalam hal ini tentu saja kita semua mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan-aturan syariat yang telah ditentukan dan itu tidak akan pernah berubah selamanya di dalam Al-Qur'an. Maka al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan juga haram itu jelas. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan juga telah mengharamkan riba. Ini salah satu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bagaimana aturan-aturan itu harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, momentum dalam masa haji ini atau Dzulhijjah ini adalah yaitu di Mekah, di sana bagaimana pakaiannya, yaitu pakaian serba putih atau yang disebut dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu adalah menggambarkan falsafah bahwa nanti kelak manusia di akhir kehidupannya juga hanya dibungkus sekujur badannya dengan pakaian yang serba putih. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu adalah merupakan satu konsisten dalam pelaksanaan haji di sana. Dalam rangka juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan raganya semuanya adalah dalam rangka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ihram niatnya tadi, berpakaian hanya 2 helai untuk yang laki-laki dan pakaian muslimah untuk yang perempuan. Dan itulah merupakan lambang bahwa kehidupan kita ini adalah harus nanti diawali dengan bersih dan juga diakhiri dengan bersih dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih ditegaskan lagi bahwa kehidupan itu harus berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan setiap umat itu adalah dengan aturan atau syariatnya. Maka ikutilah syariat aturan-aturan itu dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa untuk berusaha. Salah satunya adalah ketika kita akan melaksanakan haji, ketika kita akan memotong hewan kurban adalah dengan waktu yang panjang. Kita kumpulkan biaya kita untuk bisa berangkat haji. Ada yang sampai waktu tunggunya 15 sampai 20 tahun. Bahkan
di luar sana, masih lingkungan Indonesia, ada yang kalau daftar hari ini, maka dia akan berangkat 50 tahun yang akan datang. Itulah kesulitannya dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi Allah sudah katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adin finnas Ibrahim. Panggil manusia wahai Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka rijalan wala kulli dhamirin. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu dengan jalan kaki atau dengan menaiki onta kurus. Dan itulah buktinya sampai hari ini, karena onta kurus itu merupakan lambang kesulitannya untuk mendapatkan haji itu dan juga untuk berangkatnya ke sana. Tapi karena itu adalah merupakan bagian daripada arkanul Islam kita, maka itulah harus kita lakukan. Kalau belum kita melakukannya, berarti belum sempurna haji kita. Minimal kita meniatkan. Masalah kita mau berangkat ke sana, itu adalah urusan Allah, karena semua kita pada hakikatnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk napak tilas juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban ini juga adalah merupakan sesuatu hal yang sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita semuanya untuk selalu berupaya sergap semangat untuk memastikan bahwa setiap tahun kita berniat untuk memotong hewan kurban ini. Dengan cara apa? Ya menabung, sebagaimana juga menabung haji. Kalau kita sehari-hari mampu membeli rokok, mampu manap dan lain sebagainya, kenapa untuk pelaksanaan kurban saja kita tidak kebeli? Padahal itu adalah waktunya sangat panjang dan lama. Oleh karena itulah, maka dengan cara itu boleh kita juga nggak membeli, kita beli waktu dari sekarang yang masih kecil, diurus dan seterusnya, sehingga pada waktunya nanti akan sampai untuk dipotong pada pelaksanaan pemotongan di Idul Adha ini. Inilah salah satu ajaran dari baginda Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu adalah bukan sosok orang yang sangat dermawan. Binatang peliharaannya, hewan ternaknya berupa onta dan juga kambing, itu satu gunung, bergunung-gunung, bahkan itu semuanya adalah bukan hanya di Idul Adha saja beliau memotong, tapi juga di hari-hari yang lain juga. Siapa yang mau potong saja itu hewan itu. Itulah salah satu yang dicontohkan oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Apatah lagi di saat kita waktunya adalah pemotongan hewan kurban di momentum Idul Adha ini. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku ini, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan yang bisa memporak-porandakan jalanku yang benar tadi. Itu adalah merupakan wasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam kurban ini tentu sudah tahu hakikatnya, atau katakan la yanallahu luhuma wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu daging dan darah daripada hewan yang kita potong ini, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita gemarkan niat kita ini setiap tahun. Ini adalah merupakan ibadah sunnah tahunan, sunnah muakkad hukumnya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban ini, dan benar-benar ini akan menjadikan salah satu kendaraan kita nanti dalam rangka kita menjembati jembatan Shiratal Mustaqim, Karbatil Khatib. Kita akan dibawa dengan kecepatan yang sangat tinggi karena luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tadi. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah dalam rangka kita untuk
meniti jalan yang benar harus memegang prinsip, yaitu selalu menjadi lebih baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat amal soleh kita. Ibadah haji ini dikatakan bahwa haji yang baik itu adalah haji yang bisa lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat sudah biasa sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, tapi setelah berangkat haji dan pulang ke tanah air lebih lagi daripada itu untuk menjaga waktu sholat 5 waktunya. Kedermawanannya juga sebelum berangkat sudah pernah, ataupun sebelumnya juga agak pelit, tapi setelah dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka ada perubahan di dalam kedermawanannya. Inilah hikmahnya haji yang mabrur. Kemudian juga bagi kita bahwa mabrur itu bukan hanya untuk sekedar haji, tapi juga untuk selalu melakukan amal soleh yang lainnya, termasuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah kalau kita sudah menunaikan ibadah haji itu juga tidak bisa melakukan amal-amal yang lainnya? Tidak. Bahkan kalau kita terus melaksanakan ibadah haji itu ketika di sananya itu dermawan, maka di sini akan lebih dermawan. Ketika di sananya itu kita bagus sholatnya, ya selalu berada sholat berjamaah, maka tentunya di tanah air pun akan selalu menjaganya. Demikian juga dalam hal ini kita kurban yang senantiasa kita selalu meniatkannya tadi dengan lurus, niat yang lurus dengan niat yang ikhlas. Dalam haji ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang berada di tanah Mekah tadi, insya Allah mereka akan pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Atau kama qala ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama ingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian bahwa momentum haji dan juga kurban ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prinsip 4 tadi minimal, kita akan selalu menyuarakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah mari kita juga berupaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu juga berusaha, dan juga bagaimana kita terus dengan istiqomahnya kita selalu berbuat baik, terutama adalah dengan sesama, selalu gemar berbagi, saling tolong menolong dalam kebaikan dan seterusnya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yaitu suatu kemudahan dan juga kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan jadikanlah ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa nazina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilahkan kami rizki, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan lana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta raha min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah kami untuk kami, agama kami, karena merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Rabbana taqabbal minna, Allahumma hajran mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.